Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rahmawati, NIM 4022206115. Saya akan menjelaskan cara penggunaan ini SIMBT. Username ini user bank, passwordnya juga user bank ya teman-teman, dan enter. Kemudian di file ini kita bisa membuat akun. Kemudian transaksi, ini ada aplikasi teller, mobil anggota, tabungan, deposit, pembiayaan, penerimaan kas, pengeluaran kas. Kita bisa cek mutasi berangkas juga, mutasi teller. Kemudian di laporan kita bisa membuat laporan master register nasabah, kemudian cetak formulir, laporan rekapitulasi, laporan nasabah pasif. Kemudian di utility ini kita bisa melihat prosesnya, proses awal hari, posting transaksi harian, dan menutup transaksi harian. Kemudian pertama kita akan mulai dari tahapan login. Kemudian kita akan membuat akun, kemudian kita ke file, kemudian ke master register nasabah. Nah, kemudian kita pertama-tama kita membuat akun baru ya teman-teman. Kita ke file, kemudian master register nasabah ini, kemudian bentar ya teman-teman. Oke, nah ini seperti ini, kita anggota add ya, kita klik add dulu. Nah, ini nomor ini tuh cepet-cepetan, jadi harus cepat ya teman-teman. Kemudian kita ingin pakai nama kita sendiri saja, gelarnya kita kosongi tidak apa-apa. Kemudian panggilannya perempuan, golongan darah O, kemudian tempat tanggal lahir Ponorogo. Ini di itu aja nggak apa-apa ya, bukan asli, maksudnya palsu tidak apa-apa ya teman-teman. 2002. Oke, dan tidak ada kawin. Kerjaannya pelajar instansi. Kemudian kita save. Oke, ini alamat, ini kita isi alamatnya. Kemudian nomor HP-nya ini kita palsukan ya teman-teman. Kemudian emailnya palsu juga tidak apa-apa. Kode pos.
Kemudian kita ceknya di sini ya teman-teman, di transaksi, kemudian cari register nasabah, kemudian dicari Rahmawati. Oke. Jadi ini caranya untuk menghapus atau edit nasabah, data nasabah, tapi karena tidak ada yang akan saya hapus atau saya edit, jadi bisa kita skip lagi juga ya teman-teman. Kemudian cara mengecek rekening tabungan. Kita klik tabungan. Lalu kita membuat tabungan, pembukaan rekening tabungan, kemudian add. Nah, nanti akan muncul seperti ini, kemudian kita akan pihak tidak terikat. Sebentar ya teman-teman. AO itu adalah accounting officer, jadi jabatan di lembaga keuangan seperti bank atau koperasi yang bertugas memantau, mencatat, dan mengatur arus keuangan perusahaan. Nah, tugas utamanya AO ini itu membuat laporan keuangan secara berkala yang digunakan petinggi perusahaan untuk mengambil keputusan. Apa? Putus. Iya. Dari awal. Terus putus cuy. KIKI adalah rekening yang dibuka oleh orang tua wali yang dirujuk oleh pengadilan dan untuk anak di bawah umur tertentu sebagaimana ditentukan oleh bank dari waktu ke waktu. Kita kosongi dulu tidak apa-apa, kemudian ini kita simpanan syariah aja, kemudian rekening sumber. Oke, karena tadi udah, kemudian kita lihat di laporan. Di sini ada laporan master register nasabah seperti ini. Nanti ini untuk melihat data-data nasabah yang udah terdaftar. Kemudian ada lagi data formulir ini. Kita refresh ya teman-teman, karena setelah itu kita coba untuk transfer ya teman-teman ke teller. Kemudian
Oke. Kemudian kita transfer. Ada transaksi salah ini. Kita ulangi lagi ya teman-teman, ini error. Kita masuk ke transaksi lagi, ke teller, kemudian juga transaksinya ini setoran tunai ya. Oke, kemudian kita isi nominalnya. Kita isi segini dulu, kemudian kita save. Selanjutnya kita klik OK. Coba turun kono. Pindah muncul lah Kita cek ya Allah. Kita cek dulu ya teman-teman caranya. Kita klik transaksi, kemudian cari register nasabah. Dan kita ini nama saya, kemudian di enter 2 kali. Oke, kemudian ini ada nama saya di sini. Kemudian kita cek di tabungan dan deposito ini. Ini udah masuk belum ya? Nah, kan sudah masuk. Nah, kalau udah masuk, kemudian coba transfer ke tabungan orang lain ya. Caranya klik transaksi, kemudian tabungan, kemudian Transaksi antar transfer antar rekening ini ya teman-teman. Kemudian kita klik rekening kita. Oke, kemudian rekening ini, kemudian sebentar ya teman-teman. Oke, kemudian kita transfer, kemudian kita save. Oke, kemudian data di sini. Kemudian kita cek. Ini kita X. Apa ini? Kemudian kita cari register, kemudian klik 2 kali ya teman-teman. Kemudian kita klik ini, kemudian kita klik tabung. Ini udah berkurang ya. Kemudian kita X dulu ya teman-teman. Kemudian kita cek laporan. Kita klik tabungan, kemudian laporan buku tabungan. Kemudian kita cek ini di sini kok. Nah ini laporan buku tabungan. Kemudian kita sudah cek, kemudian kita X.
Selanjutnya klik transaksi, kemudian kita klik deposito, register deposito. Simpanan berjangka 12 bulan, kemudian lihat ini adalah alat pembayaran non tunai dan banyak digunakan dalam masyarakat. Namun kita tidak usah diisi dulu ya teman-teman, tidak apa-apa. Kemudian ini golongan deposan ini perorangan aja, AO umum. Kemudian kita save. Ini belum diisi ya teman-teman, kita isi dulu. Simpanan syariah, kemudian kita pasang satu, kemudian oke, kemudian kita save. Oke, setelah di save kemudian kita X. Oke, kemudian selanjutnya kita klik transaksi, kemudian deposito, kemudian setoran deposito, kita klik ini. Oke, kemudian ini kita deposit 1 juta, dan kita save. Oke, setelah itu kita X, kemudian kita cek ke laporan, kemudian deposito, kemudian kita ajukan pinjaman ke transaksi, kemudian pembiayaan, kemudian pengajuan pembiayaan, kemudian kita add, kemudian sifat pembiayaannya kita klik dalam rangka pembiayaan bersama aja, kemudian kita klik untuk investasi, pihak tidak terikat, kemudian sama kan kok no videomu wajahmu gak ketok petang tak padang. Kemudian kemudian kotanya dan Ketok ra kok. Gak ketok email sektor ekonomi keuangan, kemudian kotanya kita klik ada tulis. Kita klik Madiun aja, kemudian wilayah kita itu aja nggak apa-apa ya teman-teman. Ini umum, kemudian sumber dananya dana pihak ketiga, kemudian kita save. Oke. Kalau ini kita isi dulu ya. Untuk rekeningnya itu bank-bank kreditan, kemudian metode bahasnya ujrah, dan lokasinya lokasi lain, kemudian golongan piutangnya piutang jangka pendek, tujuan penggunaan untuk lain-lain. Jumlah pengajuannya kita ajukan 50 juta. Ini kita klik 12 bulan.
Oke, kemudian kita save. Kita coba ajukan 500.000, kemudian kita save. Coba kita klik 200.000. Kita ganti. Oke, kemudian kita save. Sudah, kemudian kita klik lagi, kita cek ke transaksi, kemudian pembiayaan, ke realisasi pembiayaan, kita add. Kemudian kita klik oke, kemudian instansinya swasta. Kemudian jaminan, FYP. kita klik add, kemudian kita isi datanya. Perhiasan Kok setelah itu aja toh.
Sebelumnya saya jelaskan dulu ya, untuk nilai pasar itu adalah nilai yang diberikan berdasarkan kondisi pasar saat ini. Ini adalah nilai yang biasanya digunakan dalam transaksi jual beli properti. Kemudian kalau nilai HT itu nilai harga tanah, merupakan harga tanah per meternya, jika digunakan sebagai acuan dalam hitungan pajak. Kalau nilai NJOP itu kan nilai jual objek pajak, merupakan nilai yang ditentukan oleh pemerintah sebagai dasar perhitungan pajak bumi dan bangunan. Nilai ini biasanya lebih rendah dari nilai pasar. Nilai likuiditas merupakan nilai yang dapat diperoleh jika suatu properti dijual secara cepat, biasanya lebih rendah dari pasar. Oke, kemudian kita next. Kemudian ini berupa cincin, kemudian beratnya itu kita buat 200 gram. Kemudian jumlahnya 1, kadar karatnya 24 karat. Kemudian kita save. Oke, kemudian Gigi sembarang memilih apa? Ini di itu aja nggak boleh presentasi. Kan Mas Diki. Nah, ini udah muncul seperti ini ya rekening jaminannya. Kemudian kita tutup. Sekian dari saya, Rahmawati. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.